Permisi dokter. Halo, ya ada yang bisa saya bantu? Dok, kalau mau ke dokter spesialis kulit dan kelamin harus kemana ya? Kebetulan saya sendiri Mbak, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Wah, kebetulan banget nih dok. Ini nih dok, saya punya luka yang nggak sembuh-sembuh, kira-kira kenapa ya? Waduh, kalau lukanya lama dan nggak sembuh-sembuh bisa jadi ini suatu ulkus Mbak. Nanti saya akan jelasin lebih lanjut ya, ikut saya yuk. Nah, ulkus kulit itu merupakan suatu luka terbuka, di mana luka terbuka ini mengakibatkan hilangnya jaringan kulit. Nah, kalau kulit kita tuh normalnya ada 3 lapisan utama. Lapisan kulit luar itu namanya epidermis. Nah, yang tengah ini namanya dermis, dan yang paling dalam itu adalah subkutan. Nah, pada ulkus ini biasanya terjadi kehilangan jaringan, bisa mengenai bagian tengah hingga yang paling dalam. Nah, awamnya masyarakat kita nyebut ulkus ini adalah luka borok. Lalu gejalanya gimana ya dok? Nah, ikut saya lagi yuk. Oke, jadi kalau ulkus itu gejalanya memang dimulai dengan suatu kulit yang kemerahan. Nah, pada saat kita pegang, kulit itu kerabanya agak hangat. Selain itu kadang bisa disertai dengan suatu rasa yang agak nyeri, kemudian sakit, ataupun kadang gatal, sehingga kita tuh responnya pingin garuk aja. Nah, ini apabila tidak ditangani, biasanya gejalanya akan mulai bertambah parah. Misalnya mulai luka nih, mulai lecet. Nah, luka lecet ini kalau misalnya nggak diobatin dengan benar, bisa jadi lama-lama mulai ada luka terbuka. Jadi mulai mengaung, kemudian lebih dalam, dan kadang bisa ngeluarin darah ataupun nanah. Jadi basah, ini yang namanya ulkus. Ada macam atau jenis-jenisnya kah dok? Iya, jadi ulkus ini memang bermacam-macam ya. Kalau misalnya ulkus itu bisa kita bedakan dengan penyebabnya. Jadi apa sih yang ngebuat ulkus itu terjadi? Kalau misalnya penyebabnya dibagi menjadi beberapa bagian. Satu, ulkus yang disebabkan oleh infeksi, seperti misalnya ulkus tropicum, kemudian ulkus mole. Kemudian ada lagi nih ulkus yang disebabkan oleh karena adanya penekanan yang lama, kemudian gesekan berulang, itu namanya ulkus decubitus. Kemudian ada lagi nih ulkus yang akibat gangguan aliran darah, misalnya ulkus vena ataupun ulkus arteriokum atau ulkus iskemik. Nah, kemudian ada lagi ulkus karena memang adanya penyakit metabolik, misalnya pada penderita diabetes, namanya ulkus diabetikum. Nah, ada satu lagi yang namanya ulkus karena keganasan, atau misalnya ini ulkus roden. Biasanya ini dapat terjadi pada orang-orang dengan karsinoma sel kulit, misalnya karsinoma sel kulit basal atau karsinoma sel kulit squamosa, ataupun pada melanoma, jadi pada keganasan kulit. Jadi ulkus kulit itu memang bermacam-macam, tergantung penyebabnya apa, kayak gitu. Oke, kayaknya kita pindah aja ya ke tempat yang lebih enak buat ngobrol. Yuk masuk yuk. Oke dok, itu bisa diobatin nggak sih dok ulkus kulit tuh? Bisa dong. Bisa hilang tapi kan? Nah, kalau hilang itu tergantung penyebabnya. Kalau misalnya nih ulkus itu disebabkan oleh infeksi, bisa hilang. Karena kita pasti akan obatinnya dengan antibiotik, perawatan luka yang mumpuni. Tapi kalau misalnya ulkus itu disebabkan oleh gangguan aliran darah, penyakit lainnya seperti misalnya hipertensi, diabetes, nah itu kita harus obatin dulu nih si penyebabnya apa. Jadi kalau misalnya dia gula darahnya tinggi, kita buat normal dulu. Tensinya tinggi, kita buat normal dulu. Baru setelah itu kita fokus ke penyembuhan lukanya. Ada yang bisa hilang, ada yang kadang kambuh-kambuhan. Wah, terus kira-kira gimana ya cara merawatnya dok? Kalau perawatan ulkus sendiri, itu tujuannya adalah untuk membersihkan luka pertama. Jadi mengangkat sel-sel kulit mati, membuat supaya jaringan yang tumbuh itu adalah jaringan kulit yang sehat. Jadi perawatan luka itu yang pertama harus kita jaga. Jadi kita bisa lakuin adalah kita kompres. Tergantung penyebabnya nih. Kalau misalnya di rumah,
itu bisa kita kompres dengan air bersih ataupun cairan fisiologis seperti misalnya NaCl. Nah, si ulkus itu, luka borok itu kita kompres. Kemudian kalau penyebabnya memang infeksi, kita bisa kasih tuh salep antibiotik di atasnya. Kemudian setelah itu kita tutup nih si lukanya supaya terjaga dari infeksi dari luar, supaya tetap bersih. Nah, penutupan luka sendiri pun itu bisa dilakukan dengan konvensional seperti misalnya pakai kasa, kemudian tutup pakai perban biasa. Nah, sekarang sudah banyak nih perawatan luka, jadi modern dressing lah istilahnya ya. Ada yang hydrocolloid dressing, ada yang tujuannya memang untuk menyerap luka. Kalau misalnya lukanya mengeluarkan nanah, mengeluarkan darah, mengeluarkan cairan, nah itu ada juga nih modern dressing yang bisa dipakai untuk nutup luka, jadi penyembuhannya lebih sempurna kayak gitu. Jadi, kapan sih dok waktu yang tepat buat kita pergi ke dokter? Nah, kalau misalnya nih punya luka yang nggak sembuh-sembuh, lukanya sudah mulai mengaung, sudah diupayakan segala macam cara buat ngobatin, buat olesin antibiotik kah, kompres kah, nah itu juga nggak membaik, sebaiknya segera ke dokter ya, karena dokter akan mengevaluasi penyebabnya ini apa. Apakah infeksi kah, ataukah ada penyakit lainnya yang menyebabkan lukanya tidak sembuh-sembuh, sehingga nanti pengobatannya akan lebih sempurna. Selain itu, untuk metode perawatan ulkus, sekarang kita bisa melakukan suatu metode baru, yaitu dengan platelet rich fibrin atau PRF. Nah, PRF itu dilakukan dengan mengambil darah pasien, kemudian disentrifuge, diambil platelet rich fibrin yang berguna untuk penyembuhan luka. Jadi dia sebagai growth factor untuk menumbuhkan jaringan dan memperbaiki jaringan luka. Wah, terima kasih banyak dok. Jadi lebih aware nih tentang ulkus kulit. Sama-sama ya, jadi tetap ingat untuk jaga kebersihan kulit, jaga kulit supaya tetap moist, dan juga hindari trauma ya. Kalau misalnya punya faktor-faktor penyerta lainnya, sakit-sakit lain, hindari trauma, itu yang paling penting. Tetap sehat ya, salam sehat!